Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Yuwana. Saya dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Melalui video ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah tersebut melalui pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan terkait teknik tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah ini diperlukan untuk memberikan pemahaman dan juga menjelaskan konsep penting dalam menghitung harga pokok produksi sebuah produk dan juga konsep manajerial strategis dalam rangka menciptakan nilai tambah, proses produksi, dan juga efisiensi. Dengan mengikuti perkuliahan pada mata kuliah akuntansi biaya, berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, maka mahasiswa mampu, pertama, memahami dan menerapkan ilmu akuntansi biaya. Kedua, menguasai dasar-dasar akuntansi biaya. Ketiga, menyelesaikan kasus yang terdapat dalam akuntansi biaya. Keempat, menyusun laporan keuangan perusahaan berdasarkan teori akuntansi. Dengan tercapainya CPMK tersebut, maka akan tercapai capaian pembelajaran pada program studi atau CPL, yaitu mahasiswa mampu mengelola suatu organisasi berdasarkan kompetensi inti keilmuannya atau Core Competency in Management. Untuk dapat mencapai CPL dan CPMK pada mata kuliah tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik yang akan disampaikan selama 14 pertemuan perkuliahan yang terdiri dari yang pertama, akuntansi biaya dalam lingkungan kontemporer. Kedua, konsep biaya dan arus biaya. Ketiga, perilaku biaya dan estimasi biaya. Keempat, penetapan biaya berdasarkan volume. Kelima, sistem biaya berdasarkan kegiatan dan analisis strategis. Keenam, kalkulasi biaya pesanan. Ketujuh, kalkulasi biaya proses rata-rata tertimbang dan FIFO. Kedelapan, kalkulasi biaya proses, penambahan bahan baku dan unit yang hilang. Kesembilan, kalkulasi biaya produk gabungan dan juga produk sampingan. Kesepuluh, perencanaan strategis dan penganggaran. Kesebelas, anggaran, laporan perakiraan, dan masalah-masalah perilaku non-manufaktur. Kemudian, kalkulasi biaya target, kaizen, dan kalkulasi biaya standar untuk bahan dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, biaya standar dan variance overhead public. Nah, setelah kita mengetahui tentang deskripsi singkat terkait mata kuliah akuntansi biaya, maka saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran melalui pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya akan memberikan penjelasan tentang strategi saya dalam menyampaikan mata kuliah akuntansi biaya di dalam kelas. Terdapat dua strategi yang saya gunakan. Strategi pertama adalah menyampaikan perkuliahan dengan dukungan textbook yang sudah ditetapkan sehingga mahasiswa dapat memahami dan menguasai dasar-dasar dan teori yang ada di dalam akuntansi biaya. Terdapat dua buku ajar yang saya gunakan. Yang pertama adalah Home Run Cost Accounting, A Managerial Emphasis, dan juga buku yang kedua, buku akuntansi biaya disusun oleh Mulyadi. Strategi kedua adalah menggunakan case study. Melalui case study tersebut, mahasiswa dapat menerapkan dan menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan akuntansi biaya dan juga menyelesaikan secara berkelompok. Sehingga dengan adanya kelompok tersebut, mereka dapat berdiskusi dan memahami case study tersebut dengan lebih baik. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada case study tersebut. Kemudian akan dibuka sesi diskusi dengan mahasiswa yang lain dan juga sharing pendapat. Pada bagian selanjutnya adalah interaction yang menjelaskan bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Komunikasi dua arah diperlukan untuk memastikan bahwa materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa. Melalui komunikasi tersebut juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa dalam memahami sebuah topik maupun studi kasus. Selama perkuliahan berlangsung, terdapat 3 jenis interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa. Interaksi yang pertama yaitu saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat bertanya secara spontan di tengah pengajaran yang sedang berlaku. Misalnya ketika saya sedang menyampaikan perkuliahan, maka saya berikan kesempatan kepada mahasiswa apakah ada yang perlu saya tambahkan dalam penjelasan atau memang mereka ada pertanyaan tentang materi pada saat itu.
Interaksi yang kedua yang saya berikan adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi setelah saya selesai dalam menyampaikan materi. Pada sesi diskusi tersebut, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat saling bertanya, menyampaikan pendapat maupun menimpali atau memberikan jawaban, di mana saya juga turut memberikan pendampingan maupun arahan ketika adanya sesi diskusi tersebut. Interaksi yang ketiga saya berikan secara online, di mana pada interaksi tersebut saya telah membuat grup WhatsApp dan juga melalui Google Classroom yang akan membantu mahasiswa ketika mereka ingin berdiskusi kepada dosen atau ingin bertanya di luar sesi jam perkuliahan. Kemudian teknik pengajaran yang terakhir adalah assessment. Pada bagian ini, saya menjelaskan bagaimana saya menilai dan juga mengevaluasi ketercapaian mahasiswa ketika mereka menempuh mata kuliah akuntansi biaya. Pada awal perkuliahan atau pada saat pertemuan pertama, saya biasa memberikan kontrak perkuliahan, di mana di dalam kontrak perkuliahan tersebut berisi jenis atau komponen penilaian dan juga bobot persentase penilaian pada masing-masing komponen penilaian. Pada mata kuliah akuntansi biaya merupakan mata kuliah yang menggunakan metode case based, sehingga terdapat 5 komponen penilaian. Yang pertama terdiri dari tugas terstruktur sebesar 10%, aktivitas partisipasi maupun metode kasus sebesar 55%, kuis sebesar 5%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 15%, dan juga ujian akhir semester sebesar 15%. Kemudian, komponen-komponen penilaian tersebut, selain saya juga menyampaikan kepada mahasiswa, keterbukaan nilai juga saya sampaikan selama perkuliahan berjalan maupun pada saat akhir perkuliahan, di mana mahasiswa dapat mengakses secara langsung melalui sistem informasi mahasiswa. Kemudian berikut adalah cuplikan saya selama perkuliahan melalui aplikasi Google Meet yang termasuk di dalamnya bagaimana saya menyampaikan materi, memberikan waktu untuk berdiskusi, dan juga bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan ya materi minggu lalu. Untuk pertemuan kita yang ketiga, saya akan membahas tentang perilaku biaya dan estimasi biaya. Di materi hari ini seperti biasa saya menyebutkan beberapa keyword penting yang akan saya bahas selama perkuliahan, mulai dari biaya variabel, biaya semi variabel, cost driver, relevant range, metode high-low, dan juga metode analisis regresi. Untuk dua metode yang di bawah ini itu merupakan beberapa contoh metode dalam melakukan estimasi biaya. Langsung lanjut, kita masuk ke materinya. Jadi kan kita tahu bahwa sistem penentuan biaya itu akan mencatat biaya-biaya dari sumber daya yang akan kita peroleh, seperti misalnya ada bahan baku, ada tenaga kerja, dan peralatan, serta melacak bagaimana sumber daya tersebut akan kita gunakan untuk mencapai objek biaya, misalnya untuk memproduksi dan juga menjual suatu produk atau layanan. Nah, setelah semua biaya itu kita telah catat dan dilacak, nah manajer itu bisa melihat pola hubungan antara biaya dan volume produksinya. Nah, misalnya apakah biaya itu naik ketika produksinya mengalami kenaikan, atau bisa saja tidak ada perubahan atau tetap saja kondisinya. Oleh karena itu, kita perlu untuk memahami bagaimana perilaku biaya itu akan berubah ketika terjadi suatu aktivitas atau ketika adanya perubahan pada proses produksinya. Terdapat 3 jenis utama dalam perilaku biaya yang perlu kita pahami. Yang pertama ada biaya tetap ya. Jadi biaya tetap itu merupakan biaya yang jumlah totalnya itu akan tetap sama, meskipun jumlah unit yang diproduksinya itu akan naik atau turun secara signifikan selama masih dalam periode dan juga kapasitas yang normal. Terus ada biaya yang kedua, ada biaya variabel. Nah, biaya variabel itu berbeda ya dengan biaya tetap. Jadi kalau biaya variabel itu dia itu akan berubah secara proporsional sesuai dengan naik turunnya jumlah produksi. Kalau kita misalnya produksi lebih banyak, biayanya juga akan naik gitu. Kalau misalnya produksinya turun, kecenderungannya biaya akan ikut turun juga. Terus untuk biaya yang kedua ada biaya semi variabel nih. Jadi untuk biaya semi variabel itu dia biayanya gabungan antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Artinya ada dalam satu biaya ada beberapa komponennya itu yang merupakan biaya tetap dan juga ada bagian-bagiannya yang akan berubah seiring dengan perubahan volumenya atau biaya variabel.
Kemudian, nah ini ada dua istilah yang lainnya, ada cost driver dan juga ada relevant range. Cost driver itu merupakan ukuran aktivitas yang mempengaruhi biaya dalam suatu rentang waktu tertentu. Misalnya saja nih, jadi semakin banyak unit yang kita produksi, maka akan semakin banyak juga kan bahan baku yang akan kita gunakan. Nah, jumlah produksi itu adalah cost driver bagi biaya bahan baku, karena perubahan volume aktivitas itu akan menyebabkan terjadinya perubahan biaya. Contohnya dari cost driver itu misalnya ada jam kerja mesin yang akan mendorong perubahan pada biaya listrik maupun perubahan pada biaya tenaga kerja. Terus istilah yang selanjutnya ada relevant range. Jadi kalau relevant range itu merupakan batas atau kisaran jumlah volume atau tingkatan suatu aktivitas di mana terdapat hubungan spesifik antara volume atau tingkat aktivitas tertentu atau cost driver dan biaya-biaya yang dimaksudkan. Misalnya nanti kan kita dapat ya informasi tentang biaya tetap dan juga kita ada informasi tentang biaya variabel. Nah, biaya tetap itu nanti sifatnya itu akan tetap dalam suatu rentang volume atau aktivitas tertentu atau pada tingkatan operasi yang telah diperkirakan oleh perusahaannya. Dan hanya untuk periode waktu tertentu, karena kan bisa jadi dalam beberapa bulan kemudian ternyata ada perubahan dari biaya tetapnya gitu. Nah, di luar dari rentang relevannya itu, hubungan antara cost driver dan juga biaya itu bisa mengalami perubahan. Misalnya jika kapasitas produksinya itu melebihi batasan, mungkin akan diperlukan fasilitas-fasilitas tambahan sehingga biaya tetapnya itu bisa mengalami peningkatan. Kemudian setelah kita memahami bahwa setiap biaya itu memiliki perilaku yang berbeda, gitu, maka jadi bagaimana kita bisa mengetahui atau memperkirakan berapa sih sebenarnya jumlah total biaya yang akan timbul di masa depan atau selama proses produksinya ini untuk membuat suatu produk, gitu kan, ada berapa banyak gitu jumlah total biayanya, terutama jika terjadi perubahan aktivitas produksinya. Di dalam metode estimasi biaya, gitu kan, ada beberapa metode, ada metode rekayasa industri, ada metode konferensi, ada metode analisis akun atau account analysis, kemudian ada juga metode analisis kuantitatif atau quantitative analysis. Nah, setiap metode itu sebenarnya kita bisa menggabungkan gitu metode-metode yang ada ini, atau saudara-saudara atau para mahasiswa juga bisa aja gitu mau pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, nanti mas-mas mbak-mbak yang ada di sini itu juga bisa ya nanti untuk mencari tahu, untuk mengidentifikasi jadi apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Kalian sudah bisa langsung baca aja di chapter 10 di halaman 389 ya. Itu di bukunya Hongren, Cost Accounting itu yang di tahun 2021 itu di situ sudah dijelaskan secara lebih detail. Nah, di sini saya akan bahas khusus buat yang metode analisis kuantitatif. Jadi ada dua teknik yang biasa digunakan. Ada yang metode high-low dan juga ada yang analisis regresi. Ada 6 tahapan kalau misalnya kita mau pakai metode analisis kuantitatif. Yang pertama kita tentukan dulu dependent variable atau biaya mana yang akan kita prediksi. Misalnya aja kayak biaya tenaga kerja tidak langsung, ada juga biaya listrik atau biaya pemeliharaan mesin. Terus setelah itu tahapan kedua kita tentukan independent variabelnya atau cost drivernya. Contohnya mau kayak jam mesin kah, atau unit produksinya, atau berapa banyak jumlah batch-nya gitu. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat mempengaruhi biaya di dependent variabelnya. Di tahap ketiga, terus kita bisa mengumpulkan tuh data-data historis dari kedua variabel tadi. Tahapan keempat, kita bisa gambarkan datanya secara grafik. Jadi makanya kita di situ tertulis membuat grafik atau plot data. Tujuannya itu kita bisa melihat gitu bagaimana sih pola hubungan antara variabel X dan juga variabel Y-nya. Jadi kita bisa tahu apakah hubungannya itu linear atau tidak, gitu kan? Terus tahapan kelima ada estimasi fungsi biaya, dan yang terakhir kita cek apakah cost drivernya tadi yang sudah kita pilih itu benar-benar punya pengaruh kuat terhadap biaya yang tadi sudah kita tentukan. Kalau misalnya iya, maka fungsi estimasi biaya yang sudah kita tentukan itu kita bisa gunakan untuk perencanaan di masa mendatang.
Nah, di sini itu ada contoh ya. Contoh kasus yang menggunakan data historisnya berupa mingguan. Di mana untuk dependennya udah ditentukan atau cost drivernya. Cost drivernya sudah kita tentukan di sini nilai X-nya atau jam mesin, kemudian nilai Y-nya atau biaya tenaga kerja tidak langsungnya. Ini juga sudah ada nilai-nilainya ya dari setiap variabel. Nah, tahapan pertama di metode high-low. Jadi metode high-low itu kita itu hanya akan menggunakan 2 titik data yang tadi kan kita ada 12 data ya, 12 minggu. Kita hanya gunakan 2 titik data aja. Jadi kita tentukan kita pilih gitu, mana nilai yang tertinggi dan juga mana nilai yang terendah dari cost drivernya dalam data. Nah, di situ nanti kemudian kita akan menghitung slope-nya atau koefisien kemiringannya, kemudian konstantanya itu berapa. Nah, di sini saya mau menunjukkan ya, kita udah dapat datanya untuk nilai tertinggi di minggu ke-6. Jam mesinnya itu ada 96 ya. Terus di nilai terendah itu ada di minggu ke-8 46. Jadi kita ceknya itu berdasarkan cost drivernya ya. Jadi bukan dari Y-nya, tapi kita cek berdasarkan cost drivernya atau X-nya. Terus nanti kita akan hitung slope-nya. Slope-nya itu B dan juga konstantanya atau A. Fungsi biaya seperti yang kita semua udah tahu ya, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini kita mau coba hitung ya. Untuk kita menghitung koefisien kemiringan atau slope-nya atau B-nya gitu, pertama itu kita hitung dulu selisih biaya yang terkait dengan cost driver tertinggi dan terendah. Nah, yang dimasukkan di sini itu adalah selisih dari Y-nya. Jadi ini biaya tenaga kerja tidak langsung kita kurangkan dari yang tertinggi dengan yang terendah. Ini kalau misalnya kita kurangkan gitu ya, kita dapat di sini adalah 746.000. Nah, terus kita juga perlu tahu selisih biaya cost driver yang tertinggi dan juga yang terendah. Nah, kita hitung ini. 96 kita kurangi 46, kita dapat 50. Nah, dari info ini maka kita dapat B itu adalah 746 kita bagi 50 gitu kan, maka kita dapat hasilnya adalah 14.920. Oke, kita udah dapat ya ini di sini nilainya. Nah, setelah kita dapat nilainya, ini B sama dengan 14.920. Nah, kita bisa hitung nih sekarang. Kita cari A-nya. Tadi kan kita udah tahu ya rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, kita tinggal geser aja A sama dengan Y dikurangi BX berdasarkan data. Dan kita ada data nilai tertinggi, terus kita kan ada data nilai terendah kan ya. Nah, kita bisa pilih gitu, mau pakai data nilai tertinggi atau kita mau pakai data nilai terendah. Kalau misalnya kita pakai data nilai tertinggi, berarti A sama dengan Y-nya yang ini kan ya, 1456 dikurangi B-nya tadi 14.920, kita kalikan dengan 96. Nah, ini hasilnya itu kita dapat hasilnya kita dapat 23.680 gitu. Dari sini kita tuh udah langsung bisa tahu gitu kan ya, Y itu kan tadi sama dengan A-nya berarti kan 23 ditambah B-nya 14.920X. A di sini itu adalah biaya tetapnya gitu. Kemudian biaya variabelnya yang mana? Nah, biaya variabelnya itu yang 14.920X. Karena apa? Karena kan biaya variabel itu dia akan berubah seiring dengan penambahan unitnya gitu. Misalnya X-nya nanti dia bertambah jam mesinnya gitu, bertambah jadi 95 gitu misal. Nah, kan nanti akan berubah gitu biaya variabelnya seiring dengan perubahan jam mesinnya gitu ya. Terus metode yang terakhir kita apa? Nah, kita bisa pakai yang namanya ini regresi analisis gitu. Kalau kalian sudah
Saya rasa para mahasiswa sudah pada tahu sih ya, mas-mas sama mbak-mbak gitu kan. Kalau analisis regresi itu ada dua jenis, ada yang simple regression maupun ada yang multiple regression. Bedanya apa? Kalau simple regression ya hanya ada satu untuk variabel dependennya. Terus juga cuma ada satu variabel independennya. Nah, kalau misalnya multiple regression itu ada lebih dari satu untuk variabel independen atau cost drivernya. Keuntungan dari analisis regresi ini kita tidak memilih kalau tadi yang high dan low kan kita pilih yang tertinggi dan terendah. Tapi kalau regresi itu kita pakai semua datanya, kita akan mendapatkan fungsi biaya yang secara utuh dari 12 data yang tadi kita sudah miliki. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini rumusnya, ini rumus manualnya gitu kan ya. Kalau misalnya saudara-saudara atau mas-mas mbak-mbak yang di sini gitu mau menghitung secara manual gitu. Persamaannya Y sama dengan A plus BX gitu. Ini untuk yang multiple bukan multiple. Ini untuk yang simple regression ya. Y sama dengan A plus BX. Kalau misalnya Mbak atau Mas mau menghitung yang multiple regression karena kita punya beberapa cost driver, kita nggak bisa pakai perhitungan ini karena cukup rumit. Jadi saya sarankan mending menggunakan Excel atau menggunakan alat statistik yang lain untuk menghitung fungsi biayanya. Kalau kita pakai simple regression daripada tadi kita menghitung secara manual, kita sebenarnya bisa memanfaatkan Excel. Langsung masukkan saja datanya tadi, 12 data yang kita miliki tadi ke Excel, terus nanti dalam Excel akan dibantu membuatkan scatter plotnya. Nah, ketika kita udah dapat scatter plotnya ini, kita bisa dapat apa namanya? Fungsi ya. Nah, ini jadi fungsi biaya garis ini. Nanti kalian bisa langsung klik aja, cantumkan linear function gitu di Excel, nanti langsung muncul garisnya dan langsung muncul ini angkanya. Y sama dengan BX-nya itu 10.312 gitu kan. Untuk A-nya itu 300.976. Nah, batas yang ada di sini, batas ini ya, garis ini disebut sebagai relevant range-nya tadi. Ketika ada angka jamnya, ketika jam mesinnya itu melebihi batasan, tadi kan batasannya tertinggi tadi 96 ya jam mesinnya. Jam mesinnya misal kita dapat 98, maka kita nggak bisa pakai fungsi ini lagi gitu, kita harus hitung lagi gitu. Nah, ketika kita menghitung lagi maka akan ada perubahan biaya tetapnya. Ada juga perubahan di biaya variabel yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Nah, dari sini kita bakal lanjut ke diskusi ya. Kita diskusi terlebih dahulu, nanti setelah diskusi baru kita akan lanjut ke materi-materi yang selanjutnya. Seperti biasa ya, jadi di sesi diskusi nanti kita akan bagi jadi 2 sesi gitu. Sesi pertama saya biasakan ada 2-3 penanya. Nanti kemudian saya kasih kesempatan buat para mahasiswa kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya sebelum nanti saya akan masuk memberikan tanggapan dari saya gitu terkait pertanyaan yang sudah ditanyakan. Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan. Saya Putri Ruswandani, perwakilan dari kelompok 5. Mau izin bertanya untuk kelompok 2. Nah, untuk pertemuan kemarin kan membahas juga tentang jangka panjang dan jangka pendek. Nah, itu apakah lama rentang waktu tersebut mempengaruhi klasifikasi biaya dan variabel? Terima kasih. Oke. Kita sudah ada 2 pertanyaan dari teman-teman, dari para mahasiswa, dari kelompok yang lain. Apakah ada perwakilan mungkin yang mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan? Sebelum nanti saya akan menyampaikan jawaban dari saya. Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Rosa. Rismalia, Bu. Ya Mbak, silahkan. Kalau menurut kelompok kami, rentang waktu dapat mempengaruhi klasifikasi biaya tetap dan variabel, karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel tergantung pada keputusan tersebut untuk jangka pendek atau jangka panjangnya. Terima kasih, Bu. Nah, itu bagaimana Mbak? Apakah mungkin bisa dieksplor lagi penjelasannya Mbak, biar lebih jelas? Rentang waktu dapat mempengaruhi klasifikasi biaya tetap dan variabel karena
Biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel tergantung pada apakah keputusan tersebut untuk jangka pendek atau jangka panjang. Baik Mbak, dari Mbak Putri, ada tanggapan kah? Bagaimana? Baik, terima kasih, Bu. Baik, tadi pertanyaannya Mbak Putri ya. Jadi ada apakah jangka panjang, jangka pendek itu mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel. Kalau jangka pendek maupun jangka panjang, pasti biaya variabel akan berubah karena biaya variabelnya kan tergantung dari volume produksinya gitu. Nah, untuk biaya tetap gitu kan, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rismalia gitu kan. Untuk jangka pendek, untuk biaya tetap kecenderungannya agak susah ya untuk berubah karena kan ada yang namanya kontrak. Misal kita bayar sewa gedung, ada kontraknya, kontrak 1 tahun gitu. Nah, nggak mungkin kan tiba-tiba sewanya berubah, biaya yang dibayarkan gitu, bulan depannya berubah naik gitu. Padahal di kontraknya jangkanya dalam 1 tahun. Sama dengan gaji seorang manajer itu kan masuknya di biaya tetap. Nah, dalam kontraknya 1 tahun. Nah, nanti mungkin ketika jangka panjang, gaji manajernya mengalami peningkatan gitu di selanjutnya. Nah, itu baru akan ada perubahan di biaya tetapnya. Atau mungkin ada penambahan manajer baru, ada penambahan ada pengembangan dari bisnisnya gitu kan. Jadi wajar nanti biaya tetapnya akan mengalami perubahan. Nah, begitu ya. Jadi untuk pertanyaan lanjutan dan juga pertanyaan tambahan seperti biasa kita akan lewat Google Classroom. Silahkan nanti di bagian kolom komentar langsung aja kalian bisa ketik gitu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti untuk materi hari ini dan juga tugas yang perlu dikerjakan akan saya upload di Google Classroom seperti biasa. Nanti di materi hari ini berarti pertemuan yang ketiga, nanti kalian bisa temukan di situ. Nah, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berikut merupakan contoh proses assessment yang sudah terinput di dalam sistem penilaian dosen. Berdasarkan komponen penilaian yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu terdapat 5 komponen penilaian, maka penilaian tersebut telah saya lakukan tabulasi selama perkuliahan tersebut berjalan. Penilaian telah saya berikan secara objektif dan juga sesuai dengan standar penilaian yang telah terlampirkan di dalam rencana pembelajaran per semesternya. Hasil akhir penilaian dapat dilihat oleh mahasiswa melalui SIAM atau Sistem Informasi Mahasiswa. Penyampaian penugasan maupun pengumpulan tugas juga saya gunakan aplikasi yaitu Google Classroom untuk memudahkan proses tracing dan juga untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa telah mengumpulkan dan menyelesaikan tugasnya. Itulah cuplikan dari cara saya mengajar melalui Google Meet dan juga bagaimana cara saya melakukan assessment terkait mata kuliah akuntansi biaya. Penjelasan-penjelasan tadi juga sudah menggunakan pendekatan DIA. Semoga bermanfaat dan juga sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.